Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Penataan kawasan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said termasuk pelebaran Jalan HR Rasuna Said itu sendiri di sisi timur telah menampakkan progres. Yang kita lihat di sini untuk jalur cepatnya telah dilebarkan di beberapa segmen. Nah, untuk jalur lambat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan jalur cepat yang sudah dilebarkan. Nanti akan dinaikkan levelnya ataupun permukaan jalannya sehingga secara keseluruhan jalan HR Rasuna Said di sini menjadi lebih lebar. Adapun anggaran yang kemarin disiapkan secara keseluruhan penataan jalan HR Rasuna Said sisi timur adalah 100 miliar dan 254 juta untuk proses pembongkaran dari tiang-tiang monorel yang ada 109 tiang. Perjalanan pemantauan kita akan mulai dari arah jembatan yang menghubungkan kawasan Rasuna Said ke arah Menteng. Di bagian ujung untuk revitalisasi trotoar sudah ada proses-proses pembongkaran dari trotoar lama. Kemudian sudah ada area-area yang ditutup. Namun ini juga pekerjaannya berbarengan dengan penataan dari Kali Cideng yang ada di samping yang melewati area di epicentrum sampai ke Kuningan Mulia dan terus ke arah utara. Tanpa di bagian pinggir juga disiapkan beton-beton pracetak ataupun beton-beton precast, U-ditch dan juga box culvert. Nah, itu akan dipakai untuk saluran air. Jadi ada proses-proses sebelum semuanya ditutup menggunakan ubin dan membentuk trotoar yang rapi. Kabel-kabel utilitas yang kita lihat, sabdak-sabdak dari jaringan-jaringan fiber, jaringan utilitas lainnya masih berseliweran. Ada masukan-masukan dan juga inputan dari para sahabat-sahabat On Road Indonesia dan netizen lainnya. Serta kita semua mengharapkan ada jalur khusus ataupun terowongan ataupun gorong-gorong khusus bagi kabel-kabel tersebut sehingga pada saat nanti perawatan dapat lebih mudah ya daripada membongkar trotoar dan akhirnya membuat trotoar tersebut menjadi tidak bagus lagi. Kita lanjutkan pemantauan di sini di dekat stasiun LRT Jabodebek Setiabudi untuk pelebaran jalannya sudah ada yang diaspal ya dan sudah dinaikkan levelnya untuk bisa digabungkan antara jalur cepat dan jalur lambat. Walaupun tadi kita lihat masih ada ke arah ujung ke arah utara yang sudah dibeton namun belum diaspal. Proses pengaspalan dilakukan beberapa kali. Kalau kita perhatikan ini adalah lapis pertama setelah adanya pembetonan. Rangka-rangka yang ada di samping itu tadinya dipakai untuk menempatkan panel-panel dan menjadikan pagar sementara, mengamankan area konstruksi ataupun area yang dibeton ya. Nah, area dibeton ini tadinya adalah bekas dari tiang-tiang monorel yang berjumlah 109 tiang yang sudah dibongkar. Proses pembongkaran itu dilakukan pada malam hari. Pertama adalah memotong dari besi-besinya, kemudian membongkar bagian pondasi. Tanpa di bagian pinggir ada beberapa kendaraan-kendaraan dan alat berat ya. Itu lebih banyak bekerja untuk proses pembuatan turap dari Kali Cideng karena Kali Cideng yang ada di sana itu turapnya terbuat dari batu kali dan sudah mulai banyak yang lepas. Trotoar yang sudah mulai jadi dapat kita lihat di bagian pinggir yang ini. Dan sudah ada pemasangan ubin-ubin di atas dari tanah yang dipadatkan dan dibeton. Jalur yang kita lewati ini adalah jalur cepat, sedangkan yang ada di samping itu adalah jalur lambat. Nah, jalur lambatnya sendiri ini juga sama dengan yang di ujung tadi, ada perbedaan level. Jadi ini harus dinaikkan terlebih dahulu sehingga nanti rata. Ini adalah video kita sebelumnya, ada masukan dan juga kekhawatiran dari sahabat-sahabat On Road Indonesia untuk penempatan dari sabdak-sabdak yang ada menggunakan saluran khusus ataupun yang pernah ada adalah SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu. Kalau dibiarkan seperti ini maka sulit nanti pada saat kabel ini putus dan harus dilakukan maintenance. Adapun jaringan fiber sendiri kalau berada di bawah tanah ya tidak banyak gangguan-gangguan. Itu kemampuannya untuk mentransmisikan data bisa bertahan sampai dengan 8, 10 tahun bahkan 15 tahun. Namun kalau ada yang putus atau yang harus dibongkar, nah trotoarnya jadi ikut dibongkar padahal trotoarnya sudah cukup bagus. Semoga mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana
dari pekerjaan ini. Corak-corak yang kita lihat dari trotoar juga agak mirip dengan yang ada di sisi barat ya, yang sudah selesai dikerjakan. Dan trotoar ini memang dilebarkan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sendiri kalau kita sempat ukur mungkin di 1,2 sampai 1,5 meter saja. Bahkan ada yang lebih sempit dari itu. Nah, saat ini mungkin sekitar 2,5 sampai 3 meter. Dan itu cukup memadai nantinya bagi para pejalan kaki menuju ke stasiun-stasiun, halte-halte sebagai tempat-tempat transit ya, agar mereka lebih mudah. Aspal-aspal dari jalur lambat itu ada yang dibongkar dikarenakan akan dipakai untuk proses pelebaran trotoar. Nah, ini yang kita lihat kabel-kabel utilitas di minggu lalu. Kemudian penggunaan dari beton-beton pracetak di sini cukup banyak, material-materialnya disiapkan termasuk batu-batu kanstin, sehingga proses pembuatan saluran air yang baru itu lebih cepat. Tinggal digali saja bagian-bagian yang diinginkan untuk menjadi saluran. Ini lebih banyak ke arah pinggir kalau kita perhatikan. Lalu ditempatkan unit tersebut disusun-susun sehingga membentuk saluran yang panjang. Nah, apakah kabel-kabel utilitas dimasukkan ke dalam unit saluran air? Kita belum ketahui. Ini kalau kita lihat dari jalan ya. Kemudian ada pipa-pipa yang kita bisa perhatikan itu dipasang di area trotoar. Nah, itu untuk nantinya mengalirkan air dari jalan yang sudah dilebarkan ke kisi-kisi yang ada di bagian pinggir dekat kanstin ya, ataupun batu-batu kanstin. Jadi air-air yang berlebih itu langsung masuk ke saluran air yang saat ini juga dibuat lebih besar, sehingga jalan ini lebih mudah kering dan air tidak menggenang. Genangan air ini akan membuat jalan menjadi lunak ya, akhirnya mudah rusak dikarenakan mungkin yang lewat adalah kendaraan-kendaraan yang besar dengan beban yang cukup banyak. Baik, untuk beberapa lokasi yang kita lihat seperti ini contohnya, proses pembetonan itu nampaknya sudah mulai selesai. Dan untuk permukaan jalur cepat dan jalur lambatnya tidak begitu berbeda, tinggal di aspal saja ini akan bagus jalannya langsung. Dan berikutnya tentu diberikan marka jalan ya, sehingga mudah untuk diikuti oleh para pengendara. Di bagian samping ini sama, beton-beton pracetak atau precast UDIS. Kemudian ada ekskavator kecil yang meratakan tanah ya, memindahkan tanah kemudian memadatkannya. Lalu bisa dilanjutkan dengan proses-proses pengecoran. Di bagian pinggir lagi dapat kita lihat itu ada sabdak-sabdak ataupun pipa-pipa yang lentur untuk penempatan kabel-kabel fiber. Nampaknya juga sudah disiapkan di sana. Mungkin bisa dilakukan proses relokasi dari kabel-kabel yang ada sebelumnya. Yang mudah-mudahan dipasang kabel baru, jadi para provider yang tadi kabelnya sudah terbenam oleh trotoar lama tinggal dipindahkan ke jalur tersebut. Hari ini hari Sabtu, jadi kita lihat cukup banyak petugas dan pekerja juga di beberapa titik saja. Nah, berbeda dengan yang tadi di sisi utara, ini jalur lambatnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur cepat ya. Namun nanti harusnya jalur cepat lebih tinggi karena aliran air ataupun air akan mengalir ke area saluran yang ada di pinggir jalan. Kita masuk lagi ke jalur lambat. Manuver-manuver kendaraan seperti ini pada saat masih ada pembatas jalur cepat dan jalur lambat, ditambah lagi ada tiang monorel, itu yang menyebabkan ketersendatan arus lalu lintas. Bahkan di beberapa titik yang lajurnya itu sempit, tempat-tempat ataupun ruang-ruang manuver pindah dari jalur cepat jalur lambatnya juga ditutup dengan pembatas beton. Alhasil itu kepadatannya bisa sampai ke epicentrum, contohnya adalah di dekat SPBU.
Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah Pasar Festival. Ini di bagian pinggir juga dibongkar aspal jalur lambatnya. Kemudian untuk proses pembetonan masih perlu dinaikkan lagi level dari cor-corannya. Untuk keamanan kendaraan di sini dikasih pembatas baik yang terbuat dari plastik yang warna merah atau juga pembatas beton ya. Nah, ini manuver ataupun pindah jalur dari cepat ke lambat. Kalau sudah tidak ada pembatas di sini dan tergabung ya jalur cepat lambatnya menjadi satu jalur yang lebar, maka area di sekitar Pasar Festival akan menjadi lebih lancar. Ini terlepas dari kalau misalnya di ujung ya di perempatan Kuningan yang mempertemukan HR Rasuna Said dan Gatot Subroto, kalau itu padat maka tentu akan padat sampai kemari. Sebenarnya HR Rasuna Said ini masuk ke dalam ganjil genap ya. Namun walaupun begitu tetap saja padat pada sore hari. Kita lanjut lagi. Ini sama permukaan jalur cepat dan jalur lambatnya, tinggal dirapikan, dinaikkan level dari beton yang ada di bekas bongkaran monorel dan pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Ada objek vital nasional Pertamina. Apakah ada pipa minyak atau ada pipa gas? Jadi jaringan-jaringan ataupun pipa-pipa, kabel-kabel yang ada di bawah itu bermacam-macam. Ada kabel data, ada kabel listrik, ada juga pipa-pipa, ada juga pipa gas ya kalau tidak salah. Nah, itu akan sangat berbahaya jika dilakukan pembongkaran secara mungkin sembarangan. Memang harus terencana dan mengetahui jalur-jalur yang ada itu kabel-kabel utilitasnya apa saja. Tampak di bagian pinggir ada satu ekskavator kecil. Di sini juga dibongkar trotoar lamanya. Kalau di sisi seberang itu ada tulisan underpass Rasuna Said ya. Menuju ke arah SPBU, ini adalah titik yang sering terjadi kepadatan arus lalu lintas sebelum adanya proses pembongkaran dari jalur cepat dan jalur lambat pembatasnya. Jadi kendaraan-kendaraan itu akan menyempit di sini, tinggal satu lajur saja. Dan di bagian ujung setelah SPBU nanti baru ada masuk ataupun jalur ke arah jalur cepatnya. Itu juga crossing dengan kendaraan yang datang dari jalur cepat yang akan masuk ke arah area mungkin Patra ya. Kawasan-kawasan yang ada di pinggir dari akses-akses ke stasiun LRT Jabodebek itu sudah lama dilakukan revitalisasi trotoar. Nah, ini kita berada di jalur lambat yang tadi di video awal adalah Jalan Rasuna Said yang sudah cukup bagus, yang sudah dilebarkan jalur cepatnya. Kalau kita perhatikan perbedaan tinggi ataupun level permukaan jalan jalur cepat dengan jalur lambat, ini sekitar 30 sampai 40 cm. Sedangkan selanjutnya masih proses pembetonan untuk menyamakan level dari jalur cepat dan jalur lambat. Untuk yang sudah diaspal di bagian pinggir ini sudah dapat dilewati. Mungkin kendaraan yang lebih kecil ya seperti roda 2 atau mungkin satu ban roda 4 apabila cukup padat area yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Nah, ini yang sempat dikeluhkan oleh warga Jakarta kemarin dikarenakan kepadatan arus lalu lintas disebabkan pekerjaan pelebaran dari Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Penataan trotoar ya yang kita lihat
Jadi mudah-mudahan nanti di bulan Juni pekerjaan ini sudah selesai dan jalan HR Rasuna Said-nya menjadi lebar. Tambah lagi trotoar baru untuk memudahkan para pejalan kaki menuju ke area-area transit atau ke kantor-kantor area komersial. Ditambah lagi yang ada di sepanjang jalan HR Rasuna Said banyak kedutaan-kedutaan dan juga mungkin rumah-rumah duta besar sekalian dari sahabat-sahabat negara Republik Indonesia ya. Dengan begitu akses-akses ke kantor-kantor kedutaan dan juga hunian-hunian kedutaan menjadi lebih mudah. Tapi sebenarnya untuk semua akses jalan yang ada sebaiknya ditata. Mungkin bertahap ya. Nah, ini sudah ada pengaspalan di atas dari tiang-tiang monorail yang sudah dibongkar, serta pemasangan dari sabdak-sabdak, ada instalasi dari sabdak-sabdak baru yang mudah-mudahan itu dipakai nanti untuk merelokasi kabel-kabel utilitas yang sudah ada sekarang ke sabdak yang baru. Memang menyiapkan kabel fiber yang baru, tapi kabel baru itu punya kualitas lebih baik dibandingkan dengan yang sudah berjalan misal 8 tahun, 10 tahun. Dan tentunya tidak ada lagi manhole ya, ataupun lubang-lubang yang berbentuk persegi. Kemudian bagian atasnya ada beton persegi juga sebagai penutup. Manhole yang tidak sama bentuknya, jadi akan ada manhole bersama. Dan di sanalah kabel-kabel bawah tanah dikumpulkan dari masing-masing operator. Jadinya benar-benar rapi. Proses revitalisasi trotoar akan berlangsung sampai ke ujung jalan HR Rasuna Said yang bertemu dengan perempatan Kuningan ataupun Gatot Subroto. Kemudian ini adalah yang di sisi barat yang sudah selesai dari tahun lalu. Tampak di bagian pinggir trotoar yang sudah cukup rapi. Hanya saja memang perlu sekali untuk dijaga agar trotoar tersebut dapat terus dipergunakan oleh masyarakat, tidak kotor ya, tidak dijadikan tempat parkir atau juga tempat berjualan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.